Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga pagi hari ini kalian tetap cerah, ceria, dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Masuk pada tema ketiga, makanan sehat, kita sudah pada subtema yang kedua, yaitu tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Kita masuk pada pembelajaran 1 dan 2. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam menerima pembelajaran kita pagi hari ini. Kalian buka buku tema kalian halaman 45. Kalian simak gambar yang ada pada halaman tersebut. Selanjutnya, kalian simak percakapan antara Dayu, Lani, dan Udin. Dari percakapan itu, tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Samakan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Kalau pendapat kamu ada yang berbeda dengan pendapat teman kamu, lengkapi pendapat kamu dengan pendapat teman kamu tersebut. Sekarang buka buku tema kalian halaman 48. Simak kembali lagi percakapan antara Lani dan Dayu. Percakapan tersebut tentang penyakit MA. Lani dan Dayu menceritakan tentang penyakit MA yang pernah dialaminya. Selain gangguan MA, sistem penyanakan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut, misalnya mengkonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Diskusikan peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Peta pikiran tersebut harus dapat mencakup beberapa hal berikut. 1. Keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, penyebab gangguan tersebut. Ketiga, gejala dari gangguan tersebut. Dan yang keempat, cara mengatasi gangguan tersebut. Seperti pada peta pikiran yang ada di halaman 49. Setelah selesai, presentasikan peta pikiran di depan orang tuamu, kemudian tempelkan di tembok kelas kamu. Sekarang kita berkreasi ya. Kita mencoba membuat sesuatu. Apa yang akan kita buat pada pagi hari ini? Bekerjalah dalam kelompok. Karena kita daring, maka kita bekerja dengan orang tua. Pilih satu macam gangguan pencernaan. Rancanglah poster dengan menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Isi poster tersebut harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat sebelumnya. Namun, ukuran poster harus cukup besar. Perhatikan beberapa hal berikut. Judul poster. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. 2. Informasi. Disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Ketiga, grafik. Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Keempat, sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Kelima, refleksi.
Tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Apabila memungkinkan, pasang foto anggota keluarga kamu. Kalian buka buku tema kalian halaman 50. Nah, itu ada poster tentang penyakit diare. Berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan oralit adalah 1. Setengah sendok teh garam, 2. 6 sendok teh gula pasir, 3. 1 liter air hangat, 4. Pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatan: 1. Larutkan gula dan garam dalam air hangat. 2. Pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Masuk pada pembelajaran yang kedua sekarang. Kalian buka buku tema kalian halaman 52. Kalian simak percakapan antara Udin, Siti, dan Lani. Diare ditandai dengan enternya tinja yang dikeluarkan atau dibuang air besar dengan frekuensi lebih sering dibanding dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain: 1. Infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Kedua, infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ketiga, intoleransi makanan terjadi pada bagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat
yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir, gangguan usus fungsional atau stres. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dari gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan juga kembung. Nah, kalian buka buku tema kalian halaman 54. Simak percakapan antara Dayu, Lani, dan Benny. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan dari tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancek papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Dalam kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa, cari tahu tentang properti tari yang terdapat dalam tarian-tarian yang dalam kolom di bawah ini. Kamu dapat mencari informasi terkait dengan properti tersebut di internet, buku-buku, majalah, atau dengan bertanya pada orang tua kamu. Buatlah dalam selembar kertas A4 dan dekorasi dengan rapi. Kamu dapat juga mencari gambar tari yang sesuai untuk memperlihatkan keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah tersebut. Itu semua ada di buku tema kalian halaman 56. Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat bagi kalian semua. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.